Bisa lebih meriah lagi Bapak Ibu? Haleluya. Silakan duduk ya. Sepanjang hari ini Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan firman Tuhan tentang pemulihan ya. Tanggal 2 Oktober itu ya, saya saat teduh, saya doa. Waktu saya saat teduh, saya tiba-tiba dibawa ya berdoa buat setiap, bukan hanya pemimpin, tapi kepada setiap jemaat juga. Saya kan gak mungkin kenal ya sebegini banyak ya. Tapi hari itu saya menceritakan ini bukan saya cerita tentang sayanya, bukan. Tapi saya memberitahu bahwa Tuhan itu mendengar doamu. Tuhan itu ada, Dia itu nyata. Dan Dia itu seolah-olah dalam hal yang tidak baik atau kesusahan yang sedang Anda alami, Dia itu ada bersama dengan Anda. Nah, ketika waktu itu berdoa, saya merasa bahwa ada banyak orang yang mengalami beban berat, mengalami problema, mengalami masalah. Saya tidak tahu itu apa, bisa ekonomi, bisa keadaan yang mungkin menekan, bisa keluarga, rumah tangga, atau bahkan sakit penyakit, ya. Tapi saya kerasa sekali, ya, waktu saya berdoa seperti sedang mengangkat sesuatu di hadapan Tuhan, ya, air mata saya nggak berhenti, saya terus nangis, seperti merasa kayak seolah-olah saya sendiri sedang punya problema. Tapi saya tahu bahwa saya sedang membawa beban-beban, doa-doa, dan mungkin keluh kesah yang sedang jemaat alami. Sampai akhirnya lega, selesai itu, tidak tahu pastor saya masih ingat enggak, saya bilang sama pastor saya ngalami bahwa sepertinya jemaat sedang mengalami banyak hal gitu ya. Nah, karena itu hari ini saya menyampaikan firman Tuhan sepanjang hari ini, saya bicara tentang pemulihan. Karena kadang orang punya problema, masalah atau hal yang tidak baik, kesengsaraan terjadi bukan hanya diizinkan Tuhan atau dicobai roh jahat, tapi juga karena kesalahannya atau karena hal-hal karakter-karakter dalam hidup kita yang Tuhan sedang punya acara untuk Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan, itu paling penting. Karena itu saya bicara tentang tadi pagi pemulihan keadaan, siang ini saya bicara tentang pemulihan atas ketakutan. Nanti ibadah ketiga saya bicara tentang pemulihan luka batin. Karena memang tidak bisa dipungkiri ada hal-hal bahkan sakit penyakit. Itu terjadi oleh karena luka batin yang belum pulih. Orangnya ada di tahun 2025 di sekarang. Tapi ternyata hidupnya terkungkung puluhan tahun lampau. Ketika dia disakitin. Nah, sehingga dia mengalami kesengsaraan hidup hari ini bahkan sakit penyakit ternyata dimulai dari sana. Karena itu kalau Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan itu akan cabut sampai kepada akarnya. Tuhan tidak hanya menyembuhkan permukaan saja, tapi Tuhan akan menyembuhkan akarnya. Dia akan mencabut sampai kepada akarnya. Karena itu Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni, hai orang lumpuh. Ini lumpuh, tapi Tuhan berkata dosamu sudah diampuni. Karena ternyata dosanya yang membuat dia lumpuh. Kadang kita mengalami hal-hal yang tidak baik, kesengsaraan, itu ada hal-hal bukan cuma bicara tentang masalah itu saja, tapi ada hal yang terkandung di dalamnya yang kita harus selesaikan dan bereskan di hadapan Tuhan. Karena itu sepanjang ini saya ibaratnya kalau dokter itu operasinya itu sampai kepada organ yang perlu dioperasi. Yang tentu itu bicara tentang hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Pemulihan luka batin. Dan yang terakhir adalah pemulihan gambar diri. Ada hal-hal besar yang Tuhan sediakan untuk anak-anak Tuhan. Bahkan itu Tuhan sediakan buat mereka. Tapi mereka tidak bisa memperolehnya. Karena ternyata bukan dosa, bukan apa. Tapi karena gambar diri. Karena gambar diri mereka belum dipulihkan di hadapan Tuhan. Karena itu sore yang paling terakhir saya bicara tentang pemulihan gambar diri. Nah, Anda bisa lihat YouTube ya, GMS Bali. Untuk bisa ngikutin ya, ini semuanya Anda bisa ikutin supaya bisa benar-benar pulih gitu ya. Kita ini benar-benar bisa pulih. Kadang kita kan nggak ngerti ya. Saya ini pokoknya sakit kepala gitu ya. Tapi nggak tahu sakit kepalanya gini dan segala macam. Dokter paling tahu. Oke, kamu sebelumnya makan apa? Ini kamu melakukan apa? Segala macam. Akhirnya dokter kalau dokter manusia itu aja paling nggak lebih tahu daripada kita orang awam. Apalagi dokter di atas segala dokter yaitu Yesus namanya. Katakan amin. Jadi ikutin semuanya ya. Supaya Anda tidak kehilangan salah satunya ya. Oke.
Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22 dan Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Agak banyak ayatnya, tapi sabar, saya akan baca Bapak Ibu Saudara. Keluaran 3 ayat 1, adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Oke. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Jadi kita harus tahu, 40 tahun pertama Musa itu ada di istana karena dia diambil oleh putri Firaun. Ya, lalu ketika itu dia ingin membela bangsanya, tapi caranya salah, dia membunuh orang Mesir. Sehingga dia ketakutan. Musa ketakutan, karena apa? Karena dia membunuh orang Mesir. Sehingga apa yang terjadi? Usia 0 sampai 40 tahun itu Musa ada di istana. Tapi berikutnya 40 tahun berikutnya dia ada di padang gurun. Karena dia baru selesai dia membunuh orang Mesir itu, dia ketakutan sehingga dia lari, katanya. Dia lari sebagai pendatang di tanah Midian. Saudara, dari orang yang hidupnya semuanya ada, hidupnya tersedia, namanya anaknya raja gitu ya, tinggal di istana gitu ya. Lalu tiba-tiba ketika dia melakukan kesalahan dan dia takut, dia pergi ke tanah Midian sebagai pendatang di tanah Midian. 40 tahun ini. Saudara, tidak terjadi apa-apa loh di 40 tahun itu. Ayatnya cuma satu doang. Cuma diberitahu habis dia membunuh orang Mesir itu, dia lari sebagai pendatang di tanah Midian. That's it. Selama 40 tahun di sini. Ketika 40 tahun di sini, 40 tahun berikutnya, nah ini Tuhan datang dalam kehidupannya Musa. Lewat ini, ketika dia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, Bapak Ibu Saudara, di situ Tuhan datang. Nah setelah 40 tahun kemudian, Yesus itu datang. Tuhan itu datang menjumpai Musa. Nah ini yang dikatakan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, katanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, komitmen sama Tuhan Yesus, dengar saya baik-baik. Tuhan itu akan ingat Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Karena itu kalau ikut Tuhan itu jangan main-main. Serius. Karena Tuhan menghargai komitmen orang. Kalau hari ini saya komitmen sama Tuhan sungguh-sungguh dengan Pastor Sam, sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya percaya anak dan cucu saya dipelihara Tuhan. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub dipelihara Tuhan. Tuhan tidak main-main Bapak Ibu Saudara. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerap-pengerap mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyang telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Tuhan
Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, itu akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku telah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Tidak cukup untuk menghadap Firaun, suruh ketemu tua-tua yang ada di Mesir juga. Dan bila mana mereka mendengar perkataanmu itu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengancungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu aku akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Loncat ya Bapak Ibu Saudara, ayat yang keempat, pasal 4. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkanlah tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firmannya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapa yang membuat lidah? Manusia. Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Lagi Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup 3 kali Musa ini ngomong terus ya. Yang keempat dikatakan, Tuhan. Ini yang keempat atau udah yang kelima kayaknya. Ini udah yang kelima. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun? Orang Lewi itu kakakmu. Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataannya itu dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya. Dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu. Dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat itu di tanganmu dan yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Saudara, Tuhan mau pakai Musa. 40 tahun ketika dia di padang gurun, lalu Tuhan menghampiri Musa. Lewat semak belukar yang ada api tapi tidak terbakar. Di situ Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara, tapi Musa punya banyak ketakutan dalam dirinya. Dia punya ketakutan. Nah saudara, Tuhan itu mau pakai Anda dan saya. Tuhan mau pakai kita di dunia kita masing-masing. Di keluarga kita, di pekerjaan kita, di marketplace di mana kita berada.
di keluarga besar kita, bukan cuma keluarga inti kita, di keluarga besar kita, di gereja, atau dimanapun Anda berada. Tuhan mau pakai kita. Di dunia kita masing-masing, pemakaian Tuhan itu enggak cuma hamba Tuhan. Anda dan saya juga hamba Tuhan. Enggak cuma pendeta, tapi kita semua Tuhan mau pakai kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada banyak kita seperti Musa, punya ketakutan-ketakutan dalam hidup ini. Sehingga apa? Tuhan tuh harusnya mau pakai kita di titik ini, di titik yang menurut Tuhan ini adalah yang sempurna, yang terbaik. Tapi kita masih jauh di sini Bapak Ibu Saudara. Kita masih jauh. Oh kok kayaknya masih jauh. Iya, karena ternyata dalam hidup kita ini ada banyak ketakutan-ketakutan. Dan ketakutan itu bukan dari Tuhan. Dan coba lihat Anda, ayat ini berkata, ketika Tuhan itu mau utus Musa itu untuk membebaskan bangsa Israel, itu sebuah pekerjaan yang besar, itu sebuah kepercayaan yang besar yang dari Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Dia berkata begini, kamu akan menghadap Firaun, lalu kamu akan menghadap tua-tua Mesir. Itu ketakutannya Musa, Bapak Ibu Saudara. Itu ketakutannya, kenapa? Karena dia pergi ke padang gurun menjadi pendatang di tanah Midian. Itu karena dia takut. Dia takut waktu itu dia membunuh. Dia membela bangsanya dengan cara yang salah. Dia membunuh orang Mesir. Sehingga dia takut kan. Begitu dia takut dia pergi ke padang gurun. Saudara, Tuhan mau pakai seseorang. Ketika di titik ini Tuhan pakai seseorang. Tuhan berkata, aku akan bawa kamu ke Firaun. Kamu akan menghadap tua-tua. Orang tua-tua, pemimpin-pemimpin di Mesir. Loh itu ketakutannya. Saudara, kalau kita takut, rencana Tuhan tidak bisa sempurna terjadi dalam hidup kita. Kalau kita takut-takut apa aja, nanti kita sama-sama pelajari. Bahkan saya berdoa apa yang tidak terkupas di ayat firman Tuhan ini. Tapi Roh Kudus menyingkapkan dalam kehidupan Anda. Dalam diri kita ini ada ketakutan tertentu. Dan kita harus kenali. Dan bukan cuma kenali, kita harus menangkan. Karena hanya cuma dengan memenangkan ketakutan kita itu, baru Tuhan itu akan pakai hidup kita. Setiap orang sebelum dipakai Tuhan, dia harus memenangkan. Dia harus menghadapi minim ketakutannya. Poin yang pertama. Pemulihan dalam ketakutan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kenalilah ketakutanmu. Kenalilah ketakutanmu tapi jangan tinggal di dalamnya. Menangkan itu. Kenali ketakutan. Kenapa harus dikenali? Karena Anda tahu kisah si bungsu? Ketika si bungsu keluar dari rumah bapaknya dan dia menyadari keadaannya. Ini poin penting. Ketika dia mau makan ampas babi itu kan gak bisa ya Bapak Ibu Saudara. Dia sudah hidup foya-foya, habis semua hartanya. Mau makan ampas babi aja gak bisa. Di titik itu dia menyadari keadaannya. Anda bisa buka Alkitab. Kata menyadari keadaannya itu poin. Karena kalau orang sudah sadar akan dosanya, akan kelemahannya, akan kekurangannya, maka dia akan bangkit. Sebentar lagi dia akan mengalami perubahan. Karena begitu si bungsu ini menyadari keadaannya, lalu dia bangkit dan pergi ke rumah bapaknya. Poin menyadari itu penting. Karena itu kita harus kenali ketakutan kita ini apa. Saudara, Musa ketakutannya apa? Di ayat yang Keluaran 3 ayat 11 bilang begini. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel itu keluar dari Mesir. Ketakutan Musa yang pertama, dia tuh ketakutan akan identitas dirinya dan kemampuannya. Dia ini minder saudara. Dia ketakutan, siapa aku ini? Masakan aku akan menghadap Firaun dan membebaskan bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Dia ketakutan akan kemampuannya, akan identitas dirinya. Mungkin paling gampang tuh ketakut dia minder saudara. Dia ini kan orang lebih hebat, ini raja. Masa bisa aku ini siapa? Aku ini cuma orang yang biasa menggembalakan kambing domba. Siapa aku ini? Saudara, kalau kita tidak bisa mengalahkan keminderan kita, Tuhan tidak akan pernah bawa kita berdiri di hadapan raja-raja. Kadang ternyata ketakutan kita itu tanpa kita sadari. Kita siapa aku ini Tuhan? Saudara, jangan Anda lupa, kita ini biji mata Tuhan. Kita ini berharga. Orang minder itu adalah orang yang melihat dirinya bukan dari kacamata Allah, tapi dia melihat dirinya dari kacamatanya dia.
Kalau Tuhan melihat kita, saudara, kita ini berharga. Kita ini mulia. Kita ini biji matanya. Kita ini ahli waris kerajaannya. Dengan kata lain, Tuhan melihat kita tuh bisa. Tuhan melihat Gideon, dia melihat dia bukan yang terkecil. Tapi orang ini, aku akan pakai luar biasa. Dia takut akan kemampuannya sendiri, identitas dirinya, Musa ini. Lalu apa lagi Musa ini? Dia itu bilang gini, Keluaran 4 ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Bagaimana kalau mereka tidak percaya? Takut apa? Takut ditolak, saudara. Ada berapa banyak orang tidak berani melangkah karena sebenarnya dia takut ditolak. Sometimes Bapak Ibu Saudara lebih baik mencoba daripada tidak berbuat apa-apa. Lebih baik kadang melangkah Bapak Ibu Saudara, tapi ketakutan itu terlalu besar sehingga apa? Dia takut ditolak ternyata. Ternyata ujung-ujungnya kenapa ya hari ini kok rasanya aku ini tidak bisa dibawa lebih sama Tuhan. Kenapa ya rasanya kok aku ini putar-putar terus di padang gurun. Ternyata setelah didapati Anda mulai di dalam hadirat Tuhan ya kita bisa tahu diri kita. Saya bisa mengenali saya minder itu ketika saya waktu bertobat tahun 2000 itu Bapak Ibu Saudara, setiap saya saat teduh itu akhirnya saya menyadari bahwa saya ini ternyata minder. Lah saya berhadapan dengan orang yang lebih dari saya itu saya selalu ciut hatinya. Orang mungkin bisa tetap ngomong, tapi ternyata hati saya itu ciut, saudara. Kecil hati saya ini. Di titik itu Allah proses hidup saya untuk mengambil setiap keminderan dalam kehidupan saya. Caranya macam-macam. Suatu ketika saya bisa nge-freeze di sebuah situasi dan kondisi gitu ya. Rasanya bisa salah tingkah sendiri. Padahal orang-orang itu gak akan mention. Masa semua orang itu lihat saya kan gak mungkin. Tapi saya bisa merasa seperti itu. Merasa kecil gitu saudara. Di titik itu hilang sukacita dan segala macam. Sampai akhirnya saya sadar ketika saya di suatu kondisi waktu saya doa. Tuhan ternyata bilang itu yang harus kamu serahkan dalam hidupmu. Ngomong itu tuh padahal gak ada kata mindernya. Tapi saya sudah nangis di lawa Tuhan. Saya tahu saya orang minder. Lalu Tuhan berkata, di hadapan raja-raja aku akan pakai kamu. Kamu akan berdiri di hadapan raja-raja. Saya selalu melihat diri saya, siapa aku ya Tuhan? Aku mana bisa. Aku punya kekurangan ini, aku punya kelemahan ini. Ternyata ketakutan itu membuat saya tidak bisa dipakai Tuhan. Tapi ketika itu diambil sama Tuhan, sedikit demi sedikit Bapak Ibu Saudara, Tuhan mempercayakan. Kepercayaannya pun juga bertahap. Tidak langsung. Tapi semakin saya itu berkurang, dia semakin bertambah-tambah itu betul. Semakin kita ketakutannya itu Tuhan proses dalam hidup kita. Semakin kepercayaannya ditambahkan lebih dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya harus menyerahkan minderi saya itu kepada Tuhan. Yang Musa ini ternyata takut ditolak. Saya kalau takut ditolak saya enggak. Kenapa? Karena saya itu selalu coba dulu. Saya selalu gitu. Kepada anak saya, kepada suami saya. Coba dulu lah. Kalau orangnya baru bilang enggak, baru itu kita tahu bahwa itu memang enggak bisa gitu. Saya selalu gitu. Saya bukan takut ditolak. Tapi saya kadang takut dengan identitas saya, kemampuan saya sendiri. Takut dengan mampukah saya, keminderan saya itu. Nah saudara, Musa juga ngalami itu. Dia takut ditolak. Lalu apa lagi? Takut apa? Dikatakan Keluaran 4 ayat 10. Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Dia itu takut dia tidak punya kemampuan itu. Hampir sama ya, sama yang atas ya. Tidak pandai bicara, minder dan segala macamnya. Bapak Ibu Saudara, lalu apa bilang gini, utuslah orang lain saja. Keluaran 4 ayat 13. Tetapi Musa berkata, ini lebih ngeri. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Akhirnya apa? Dia takut benar-benar udah. Saudara, coba bayangkan seandainya skenarionya tidak seperti firman Tuhan ini. Akhirnya benar-benar Tuhan serius dan berkata, ya sudah. Kalau kamu kayak gitu, ya udah. Aku akan pakai Harun misalnya. Aku akan pakai orang lain. Nggak akan pernah terjadi dalam Alkitab.
kita mendengar Musa, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Hari ini Musa itu masih dielu-elukan di Israel. Dia tuh seperti kayak tanda kutip, pokoknya orang-orang itu kayak bukan ngefan ya. Kalau sedikit lagi bisa menyamai Tuhan, mereka kagum gitu. Kita tidak akan pernah dengar kisah itu. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau tidak mengenali ketakutanmu dan memenangkannya, jangan-jangan cucumu tak akan pernah mendengar bahwa kakeknya adalah seorang yang mungkin melakukan sesuatu, mungkin berkarya. Seorang yang omannya mungkin melakukan ini dan itu. Mereka tidak akan pernah mendengar itu. Saudara, apa yang kita lakukan hari ini bukan cuma dampak hari ini, akan berdampak di waktu-waktu ke depan. Makanya CG Super Conference akan ada daftar segera ya. Di situ akan mentransferkan urapan dan pemakaian Tuhan dari yang tua-tua ke muda-muda. Saudara, pemakaian Tuhan akan anak-anak kita nanti, anak-anak muda, anak-anak kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Kita udah menua. Tapi pemakaian Tuhan akan terus. Tuhan akan pakai gereja ini turun-temurun Bapak Ibu Saudara. Ayo kenali ketakutanmu. Dan menangkan itu. Tuhan lihat, Dia tidak akan pernah memakaimu kecuali engkau memenangkan ketakutanmu. Tuhan jelas berkata kamu akan ketemu sama Firaun, kamu akan menghadapi tua-tua. Loh, itu ketakutanku itu. Ya itu caranya untuk aku pakai kamu. Itu caranya. Tuhan mau pakai Anda besar. Katakan amin. Tuhan akan bawa engkau naik bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Come on, hadapi ketakutanmu. Jangan tinggal di sana. Karena selama kita tidak menghadapi ketakutan kita, maka Tuhan tidak bisa pakai kita. Yang kedua, apa Bapak Ibu Saudara ya? Yang kedua, Tuhan tidak menunggu kita sempurna baru Dia memakai atau mempercayakan sesuatu kepada kita. Maksudnya apa? Jangan karena kita takut kita membatasi Tuhan bekerja. Karena ketakutan bukan dari Tuhan. Jangan karena takut kita membatasi Tuhan itu bekerja. Ya saudara, kalau Anda baca lihat. Musa apakah sudah menghadapi tua-tua itu? Belum. Belum. Tapi Tuhan sudah memberitahukan rancangannya. Dan Tuhan sudah memberitahukan pemakaiannya. Hidup kekristenan kan sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan. Saya ingat minder saya sampai sekarang masih kadang bergumul. Tapi kalau misalnya itu 100% Bapak Ibu Saudara mungkin sudah tinggal 10, 5%. Kadang kalau di titik rendah kadang 15%, tapi jauh udah. Jauh. Dan tahukah Anda, enggak tunggu Tuhan itu sempurna. Tuhan ambil ketakutan. Bahkan saya dipercaya menjadi CGL waktu itu. Saya dipercaya menjadi coach. Saya diutus Tuhan jadi hamba Tuhan tahun 2002. Itu levelnya coach. Diutus jadi hamba Tuhan full timer bersama dengan Pastor Sam. Merintis gereja di Kota Jember. Apakah saya sudah 100% menang dari ketakutan saya? Tidak. Tapi paling enggak saya tahu ketakutan saya dan saya menghadapinya. Dan saya tidak pernah membatasi Tuhan. Ketika pemimpin saya tanya, Lani mau enggak kamu dipercaya lebih? Koko berdoa, kamu akan menjadi sponsor berikutnya. Saya bilang boleh enggak doa gitu ya. Boleh 1 minggu ya. Minggu depan ketemu lagi. Minggu depan ditanya gimana Lan? Ya aku enggak suara gimana sih enggak dapat apa-apa. Tapi aku enggak apa-apa kalau pemimpin dapat itu. Aku iya karena aku percaya pemimpin pasti sudah berjaga-jaga buat hidupku gitu ya. Aku iya. Apakah kondisi itu saya sudah menang dari minder saya? Enggak Bapak Ibu Saudara. Enggak. Saya masih minder. Tapi saya tidak pernah batasi Tuhan. Musa masih trauma. Musa masih belum head to head sama Firaun. Belum ketemu tua-tua itu, belum. Tapi Tuhan sudah datang melalui semak belukar yang nyala apinya yang tidak membakar itu. Dan Tuhan berkata, Musa aku akan pakai kamu. Saudara, Tuhan itu tidak nunggu kita sempurna untuk pakai hidup kita. Karena itu kalau Anda berkata ada Servolution, ada pelayanan atau di CG disuruh pelayanan. Dan Anda berkata tunggu nanti aja, nunggu aku. Tanda kutip sempurna. Saudara, Tuhan aja tidak nunggu kita sempurna untuk pakai hidup kita. Mengapa kita nunggu kita sempurna?
Karena manusia tidak ada yang sempurna. Halo, katakan amin. Ketakutan kita tidak boleh membatasi pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Simon Petrus waktu itu dia buat kesalahan, yaitu menyangkal Yesus. Setelah itu apa yang terjadi? Dia akhirnya, itu kan peristiwa sebelum Yesus disalib. Akhirnya ketika Yesus disalib, dia setelah itu Yesus bangkit, lalu Yesus menemui Simon Petrus. Waktu itu ingat waktu makan ikan goreng, ya. Nah, di situ Simon Petrus kembali menjala ikan. Dan kalau Anda baca, Bapak Ibu Saudara, di situ Tuhan berkata, Simon Petrus ngomong berdua, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu poin, itu pembicaraan itu terjadi ketika Simon Petrus itu baru menjala ikan, Bapak Ibu Saudara. Saya ngomong gini, please jangan ditangkap mentah-mentah. Oh, berarti kalau gitu saya hidup ini aja lah ya, berbuat dosa toh nanti pemakaian Tuhan tetap datang dalam hidup kita. Enggak. Konteksnya jangan dihubungkan dengan itu. Tapi saya mau beritahu bahwa Tuhan tidak nunggu kita sempurna dia pakai kita. Jangan karena ketakutan kita membatasi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jangan karena ketakutan kita membatasi pemakaian Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, lalu dikatakan, apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus menjawab, aku mengasihimu Tuhan. Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali Tuhan itu ngomong. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kita kenali ketakutan kita. Kita hadapi. Tapi kadang dalam proses perjalanan kita sama Tuhan, jangan pernah membatasi Tuhan oleh karena ketakutan yang ada dalam hidup kita. Jangan pernah membatasi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai Anda dan saya. Tuhan mau pakai engkau. Jadi suami, jadi istri, jadi anak-anak. Untuk memenangkan orang tua. Menjadi menantu, memenangkan mertuamu. Tuhan mau pakai engkau pegawai untuk perusahaanmu. Untuk bos di mana Anda berada. Tuhan mau pakai engkau pengusaha. Untuk jadi berkat buat karyawan-karyawanmu. Tuhan mau pakai setiap kita. Di semua bidang yang kita punya. Katakan amin. Tuhan mau pakai kita. Karena itu jangan karena ketakutan kita membatasi kuasa Tuhan. Biar itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, kalau kesempatan itu datang dalam kehidupan Anda, jangan sia-siakan. Kesempatan apapun, ini CG Fund hari ini. Saya tidak pernah mimpin orang, tapi dipilih jadi ketua CG Fund. Anda terima. Kamu dibantu untuk wakilnya mungkin, Anda terima. Ketika dipercaya Tuhan jadi pendoa, terima. Kenapa? Kadang lewat ketika kita tidak membatasi Tuhan situ, malah kuasanya akan menjadi lebih sempurna. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Kuasanya lebih sempurna dalam kehidupan kita. Ketika kita iya dan tidak membatasi karena kemanusiaan kita. Ketakutan itu kan manusiawi, betul ya? Takut manusiawi, iya, tapi ketakutan bukan dari Tuhan. Orang takut itu manusiawi, tapi ketakutan bukan dari Tuhan. Jangan karena kemanusiaan kita membatasi Tuhan. Yang ketiga, pemulihan dalam ketakutan. Yang ketiga, percayalah penyertaan Tuhan itu sempurna. Saudara, penyertaan Tuhan itu sempurna, percayalah. Kau harus percaya. Coba kita lihat ayatnya dulu, Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Musa, ngapain takut? Aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertaimu. Percayalah penyertaan Tuhan itu nyata. Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tuhan sudah menjanjikan, aku yang akan menyertai kamu. Aku yang akan berperkara bersama denganmu. Lalu apa lagi Bapak Ibu Saudara? Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Saudara, penyertaan Tuhan itu nyata.
Anda tidak perlu takut. Tuhan itu nyertai jelas bilang gini, bukankah aku menyertai kamu? Aku adalah aku. Tapi Tuhan, kadang kan kita tidak bisa dengar suara Tuhan seperti Musa mendengar secara audible. Itu Musa mendengar secara audible. Aku adalah aku. Kayak seolah-olah face to face. Sama ya, kayak kemarin saya nyebrang jalan. Saya dari sisi sini, suami saya dari sana gitu ya. Maksudnya itu berencana saya mau nyebrang sendiri gitu kan. Tapi suami saya bantuin gitu. Nah begitu saya lihat suami saya turun, saya pertamanya udah mikir, duh gimana nih ya, arusnya kenceng sekali karena itu gimana lalu lalangnya itu ras gitu ya. Gimana dan enggak boleh ngomong ya, tapi biasanya kalau gini ini malah tambah cepat itu motornya atau mobilnya gitu ya. Malah ngeri gitu ya. Tapi begitu saya lihat suami saya turun dari mobil, dari sisi sana, ada yang bantuin suami saya. Apalagi suami saya yang jalan duluan gitu ya. Saya masih mau maju tuh masih maju mundur karena banyak sekali nih kali ini ya mobil ini sama sepeda motor. Tapi suami saya sudah maju dulu, saya lebih aman. Sampai akhirnya percayalah saya enggak maju akhirnya. Suami saya yang maju, akhirnya baru ke sana. Saudara, penyertaan Tuhan tuh kayak gitu loh. Penyertaan Tuhan itu. Begitu kita tahu Tuhan menyertai, kita langsung aman. Dan tahu enggak, kadang ya kita tuh enggak, kita berbuatnya sedikit. Tuhan berbuat jauh lebih banyak dalam hidup kita. Dan kita harus percaya. Nah, Musa ini, Musa kan audible, aku adalah aku. Bagaimana dengan saya? Saudara, betul, Musa penyertaan Tuhan nyata lewat suara Tuhan, aku adalah aku. Tapi lewat apa lagi? Tongkat. Waktu ketika dia hari itu Tuhan berkata aku adalah aku, yes. Tapi begitu dia sudah di Mesir, begitu dia mau membebaskan bangsa Israel itu, apakah suara aku adalah aku? Itu tetap jadi pegangan iya. Tapi ada lagi, Musa punya apa? Tongkat. Apa yang ada padamu? Tongkat. Tongkat itu penyertaan Tuhan juga. Hal yang sederhana, hal yang kecil. Oh saudara, makanya kita harus menghargai hal-hal kecil yang ada dalam hidup kita. Hal-hal yang sederhana. Kalau kita menyadari hal-hal kecil dan sederhana dalam hidup kita, itu adalah penyertaan Tuhan. Itu indah. Anda tidak perlu nunggu yang spektakuler, aku adalah aku. Baru Anda yakin disertai Tuhan. Tapi hal-hal kecil dalam hidupmu seperti tongkat, Anda juga sudah yakin Tuhan menyertaimu. Tongkat Musa itu biasa. Tongkat Musa itu sederhana. Tapi jangan salah. Diangkat, laut terbelah. Dibuang, jadi ular. Dipegang ujungnya, jadi tongkat lagi. Itu tongkat, tidak sembarang tongkat. Saudara, disertai lewat apa lagi? Tuhan bilang, lewat Harun. Tuhan lewat Harun. Tuhan menyertai Musa. Karena Harun akan menjadi penyambung lidah dari Musa. Coba saudara, ketika coba syukuri apa yang hal-hal kecil yang terjadi di hidupmu. Syukuri hal-hal sederhana yang ada di hidupmu. Ketika engkau mensyukuri hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil itu, itulah penyertaan Tuhan di hidupmu. Sehingga kau tak perlu takut lagi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Kau tak perlu takut. Sekalipun bukan aku adalah aku. Seperti suara yang menggelegar itu penyertaan Tuhan. Tapi dia menyertaimu dengan tongkat yang ada padamu. Wow, saudara, orang takut sekarang ini ya. Takut, mau apa-apa takut, ini takut. Ketakutan disebarkan di mana-mana. Ketakutan disebarkan dalam kasih yang sempurna melenyapkan setiap ketakutan. Engkau harus percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup Anda dan saya. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Hal-hal kecil dalam hidupmu. Hal-hal kecil. Syukuri Bapak Ibu Saudara. Syukuri. Oke, aku takut akan masa depan ini gimana ya. Takut nih anakku nih gimana ya nanti ya. Ya apa ya kuliahnya ya. Pasangan hidupnya ya apa ya. Kok Anda enggak lihat bahwa ternyata anakmu hari ini bisa sekolah. Bukankah itu tongkat penyertaan Tuhan yang diberikan dalam kehidupanmu?
Itu tongkat. Tapi kita lupa kalau kita bawa tongkat. Yang kalau kita pakai disuruh angkat akan bisa membelah lautan. Kita lupa. Kita menunggu hal-hal yang spektakuler itu saudara. Suara yang spektakuler, aku adalah aku. Kita lupa. Hari ini takut mungkin. Takut sakit penyakit ini. Gimana ya? Gimana dan segala macam. Saudara, bukankah engkau bisa bangun tidur? Bangun tidur, buka mata, bisa nafas. Dan masih ada nyawanya. Itu tongkat yang perlu engkau syukuri. Itu penyertaan Tuhan. Katakan amin. Percayalah penyertaan Tuhan itu sempurna. Dia Allah sempurna. Lihat, kalau dia yang ngutus, dia yang akan tolong. Dia yang akan sertai. Dia yang akan memampukan. Dan bukan cuma itu, dia yang bekerja di dalam kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Allah kita. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ada orang bilang gini, aku takut nanti masa depannya apa ya, nanti keluargaku gimana, ekonomi dan segala macam. Saudara, dia takutnya itu ternyata ditelusuri, ternyata apa? Dia takut ini loh. Dia ngelihat temennya atau saudaranya uangnya jauh lebih banyak, rumahnya jauh lebih banyak, mungkin tanahnya jauh lebih banyak. Tapi dia belum sampai sana. Dia takut. Padahal kalau ditelusuri, saudara, dia itu bukan gak punya loh. Dia itu punya. Bukan gak bisa makan loh. Bisa makan. Bukan berarti dia itu berkekurangan loh. Enggak. Cuman karena gak sama aja sama saudaranya atau temennya. Dia takut. Dia gak pernah bisa lihat penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Yang berupa tongkat, yang berupa Harun. Kadang saudara, Tuhan itu ya, penyertaan Tuhan lewat apa? Bisa lewat benda yaitu tongkat, bisa lewat orang-orang di sekitar kita. Yaitu Harun menjadi penyambung lidah. Kau takut misalnya, takut ditolak misalnya. Kita harus hadapi ketakutan kita. Tapi ternyata Tuhan kirimkan tanda kutip Harun dalam hidup kita. Tiba-tiba ada yang WA kamu dan berkata, semangat ya. Aku doakan kamu, Tuhan pasti sertai. Itu Harun dalam hidupmu. Engkau mencari yang tidak ada. Takut ya, nanti ini dan segala macam. Ada Harun Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Hargai hal-hal kecil itu. Hargai. Hari ini saudara, kau perlu menghargai pasangan yang ada di sebelahmu. Pasangan suami, istri, hargai. Hari ini mereka ada. Itu jangan-jangan Harun yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan Anda. Bersyukur buat pemimpin-pemimpin rohani. Bersyukur buat orang-orang, bahkan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang membenci Anda ada di sekitar Anda, itu Anda bersyukur. Kenapa? Karena lewat semua itu, nanti ya itu ada korbannya sendiri sih. Tapi Tuhan itu selalu mengirimkan penyertaannya melalui hal-hal kecil dalam hidup kita. Dan percayalah penyertaannya itu sempurna. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir. Apa yang kita pelajari dari Musa ini? Yang keempat, hadapilah ketakutanmu dan teruslah melangkah. Akhirnya
Keluaran 6 ayat 13, firman bilang gini, demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Lihat, mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun. Akhirnya Musa berkata, ya ini aku Tuhan. Ya Tuhan. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia pergi membebaskan bangsa Israel itu. Sebenarnya ya betul dia dipakai untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi kalau Tuhan punya acara sama dia apa? Tuhan sedang membebaskan dia dari rasa takutnya. Tuhan sedang membebaskan dia dari trauma masa lalunya. Karena itu yang membuat dia tidak bisa dipakai Tuhan. Tuhan tidak cuma membebaskan bangsa Israel yang tertawan. Tuhan juga membebaskan Musa yang tertawan dengan masa lalunya. Musa yang tertawan dengan ketakutannya. Tuhan membebaskan dia. Sehingga orang yang berat lidah, berat mulutnya bisa membawa 2 juta orang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dia bisa lihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Dia menang dari keminderannya. Dia menang dari ketakutan, ketidakmampuannya. Ketakutan identitas, dia menang. Saudara, berkali-kali, ya kayak ada lagunya. Bukan enggak usah nyanyi itu deh. Saya berkali-kali juga, saya harus hadapi keminderan saya. Sampai satu titik saya itu ingat, saudara. Saya ingat waktu itu mau KKR Kuasa Kasihnya di Jember, ya berulang kali ya. Waktu saya diutus tahun 2002 itu ya, wah saya lihat perbuatan Tuhan ajaib. Orang itu ya datang ke sekretariat, datang aja gitu ya, pegang pagarnya gitu, terima baptisan Roh Kudus. Orang datang gitu, CG, kelepasan. Orang-orang kelepasan, roh jahat pergi. Saudara, mereka meninggalkan dosa mereka tuh kayak seperti orang benar-benar tidak mau dengan dosa. Lalu mereka itu bisa ajak teman-temannya. Makanya saya sering cerita itu CG bisa sampai ratusan, saudara. Saya pegang CG bisa sampai ratusan. Itu bukan karena saya, ya karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan saya memenangkan ketakutan saya. Di tengah itu semua, saudara, tiba-tiba intimidasi datang. Siapa bilang Tuhan bisa pakai seorang wanita? Tuhan tidak bisa pakai wanita tahun 2002. Emansipasi ya sekarang dengan RA Kartini dan segala macam. Gitu ya. Tapi itu intimidasi itu nempel di hati saya. Tiba-tiba saya yang gagah perkasa begitu. Saya ciut Bapak Ibu Saudara. Yes, iya ya, bisa enggak ya? Lewat peristiwa demi peristiwa. Itu ingat saya waktu itu akhirnya ada mission night di Surabaya. Kami semua yang di ladang misi dipanggil ke Surabaya. Pastor Philip khotbah. Ingat waktu itu yang lagi ada di ladang misi suruh maju ke depan, saya maju persis di depannya beliau di sini. Beliau di sini, saya di sini. Dan beliau waktu itu berkata, siapa bilang wanita gak bisa dipakai Tuhan? Saya pikir, kok bisa tiba-tiba ngomong gitu? Saya tahu Tuhan sedang ngomong sendiri sama saya. Saya langsung nangis. Di titik itu Tuhan ambil lagi. Selalu ada peristiwa demi peristiwa sampai yang terakhir, yang kuasa kasihnya itu. Kuasa kasihnya perempuan itu kuasa kasihnya pertama kali, KKR kesembuhan. Saya pikir saya sudah siap-siap segala macam, acaranya jam 6, jam 7 kalau nggak salah. Jam 2 saya sudah siap dan segala macam. Ketika saya sudah siap di kamar di hotel, kamar saya menginap ya. Biasanya kalau KKR begitu 3 hari itu nggak kemana-mana. Cari Tuhan saja, puasa ya, puasa dan tidak kemana-mana. Dan itu hari H, jam 2 saya sudah siap. Saya sudah siap, khotbahnya semuanya sudah siap. Saya semuanya udah prepare gitu ya. Bahkan sampai altar call-nya dan segala macam. Tiba-tiba itu iblis tuh begitu ya. Dia menjelajah seluruh bumi cuman lemparin bom aja gitu ya. Lalu tiba-tiba mana bisa seorang wanita dipakai Tuhan. Gitu. Dan suara itu jelas. Malah seperti suara itu jauh lebih jelas daripada suara Tuhan hari itu. Seperti momo yang sangat gede. Karena itulah ketakutan saya. Itulah kelemahanku. Aku seorang yang minder. Tiba-tiba itu seperti kayak sebuah batu yang gede menghimpit saya sehingga saya nggak bisa nafas. Menghimpit saya nggak bisa nafas. Aduh.
Di tengah yang dari gagah perkasa begitu, sudah tahu khotbahnya apa, altar call-nya gimana. Tiba-tiba seperti orang gak bisa nafas. Sesek. Saya tahu, kenapa bisa jadi gini? Seperti langsung tidak punya persiapan apa-apa. Seperti orang, gimana nanti? Panik dan segala macam. Saya tahu, kepanikan saya ada di hati saya karena saya berhadapan dengan minder saya. Sampai tidak tahu itu berapa jam saya bergumul di kamar hotel saya. Sampai akhirnya saya di depan kaca di kamar mandi itu, saya lihat diri saya. Begitu saya lihat diri saya di satu titik tertentu. Kayak Tuhan bilang gini, aku yang panggil kamu, aku yang urapi kamu, aku yang menyertaimu. Saya nangis di depan kaca itu. Saya nangis Bapak Ibu Saudara. Lalu saya akhirnya masuk kamar saya, di tempat tidur itu saya berlutut di karpet hotel itu, saya tersungkur, saya nangis, saya bilang, ampuni aku orang kurang percaya ini Tuhan. Ampuni, saya tidak tahu berapa lama saya dilawat Tuhan. Saudara, saya sedang bergumul dengan ketakutan saya sendiri. Dan apa yang terjadi? Akhirnya saya KKR. Banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka mengalami kesembuhan. Tapi saudara, saya menghadapi ketakutan saya sendiri. Harusnya paling gampang apa? Gak usah bikin jadwal saudara. Gak usah khotbah. Gak usah KKR. Paling gampang. Tapi kenapa kita buat jadwalnya? Sebenarnya saya sedang menghadapi ketakutan saya sendiri. Hadapi ketakutanmu dan lihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan semenjak hari itu Bapak Ibu Saudara, pengurapan Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi tidak pernah sama. Tuhan kalau bawa seseorang itu, dia tidak akan pernah kembali di level itu. Tuhan akan percayakan lebih dalam kehidupannya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Mari semua, saya undang bagi berdiri.